Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Putri Patricia Brand. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 3 tentang kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, materi selanjutnya. Baik, seperti biasa, seperti yang tadi, sebelum memasuki materi dalam bab 3 ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian tujuan dalam bab ini. Dalam bab ini, pembelajaran yang dikembangkan dalam modul ini diharapkan saudara atau bapak dan ibu sekalian mampu menciptakan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana di mana kepemimpinan pembelajaran itu mengutamakan pada fokus peserta didik ini karakteristiknya seperti apa akan dibahas dalam bab ini. Lalu untuk indikator pencapaian tujuannya terdapat tiga, yakni yang pertama menganalisis prinsip-prinsip kepemimpinan pembelajaran berbasis budaya aman, nyaman, dan inklusif. Lalu yang kedua merancang strategi aktivitas pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik dengan latar belakang yang cukup beragam. Yang ketiga atau yang terakhir, menganalisis instrumen asesmen yang adaptif terhadap perbedaan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jadi jangan heran mengapa di bab ini fokusnya pada peserta didik karena memang pada bab ini kepemimpinan pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Jadi seperti karakteristik peserta didik ini seperti apa akan dibahas pada bab ini. Selanjutnya, yang pertama ini memasuki materi kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga inklusif. Jadi, kepemimpinan pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepala sekolah sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan kondisi lingkungan yang lebih produktif dalam berkarya, dalam pembelajaran, serta adanya rasa puas yang dirasakan setiap warga sekolah sehingga mampu untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Jadi, ketika eh, bayangkan aja ketika kondisi di mana sama-sama produktif, hasil pembelajaran yang dihasilkan itu akan menciptakan lingkungan yang baik karena dari guru, dari murid juga sama-sama produktif, mau bekerja, mau berusaha. Bayangkan saja semisal antara tenaga pendidik atau guru yang tidak produktif, yang malas-malasan ngajar, hasil yang dihasilkan juga lingkungan belajarnya nggak baik, nggak produktif. Muridnya atau peserta didiknya juga pasti kesana kemari, tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Begitupun sebaliknya, jika yang produktif hanyalah gurunya saja atau tenaga pendidiknya saja. Siapa yang mau diajar? Lalu tujuannya tidak mencapai tujuan kalau begitu. Karena muridnya tidak produktif, muridnya tidak mau mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Jadi terlihat ya di sini antara guru atau tenaga pendidik dan juga murid atau peserta didik juga harus sama-sama produktif. Tidak boleh salah satu atau dua-duanya bahkan tidak produktif. Jangan sampai karena jika salah satu saja yang tidak produktif, maka lingkungan belajar yang baik itu tidak akan eh, terrealisasikan atau tercipta dalam sekolah atau dalam satuan pendidikan. Jadi harus sama-sama, keduanya harus sama-sama produktif. Lalu dari kepemimpinan pembelajaran tersebut terdapat strategi yang tentunya dikemukakan oleh Arif Mulyawan pada tahun 2024. Strategi tersebut meliputi tiga. Yang pertama, membentuk tim dengan warga sekolah. Membentuk tim ini seperti berbagai macam ya. Ada yang tim piket, lalu tim kurikulum, tim bagian media untuk eh, membahas bagaimana kenyamanan, keamanan, keinklusifan dalam pembelajaran peserta didik ini.
Lalu yang kedua, yakni atau B, kepala sekolah harus dapat mengelola ketidaksinambungan instruksional. Jadi ketika sudah dibentuk nih, ketika warga sekolah ini sudah diberi masing-masing divisi dan juga masing-masing tanggung jawabnya, ketika dari tanggung jawab itu ada yang salah atau ada yang menyeleweng dari salah satunya, kepala sekolah ini harus mampu mengelola hal itu, harus mampu mengembalikan masing-masing warga sekolah ini ke dalam tanggung jawab dan juga tujuannya yang awal, yang sudah dirangkai dari awal. Lalu yang ketiga, membina kepemimpinan guru untuk mendukung pembelajaran. Jadi, kepemimpinan guru dalam pembelajaran itu bisa diartikan sebagai supervisi ya. Hampir mirip supervisi lah, tapi tetap beda teman-teman. Tetap beda Bapak dan Ibu. eh, Membina kepemimpinan guru ini gurunya dulu yang dibina mengenai bagaimana sih cara untuk bagaimana sih guru ini dalam memimpin pembelajaran kok bisa eh, mungkin peserta didiknya tidak aktif, kenapa bisa akan dibina di dalam itu tuh guru akan dibina terlebih dahulu untuk eh, membuat kepemimpinan pembelajaran untuk mendukung pembelajaran peserta didik agar lebih aktif dan produktif. Nah, melalui kepemimpinan pembelajaran yang tadi akan turun menjadi beberapa program. Yang pertama ini ada 5 ya, ada 5 program. Yang pertama mengenai pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua mengenai pengembangan program pembelajaran. Yang ketiga mengenai pengembangan iklim pembelajaran yang akademis. Yang keempat mengenai pengembangan lingkungan kerja yang mendukung. Lalu yang terakhir atau yang kelima mengenai penerapan penilaian pembelajaran. Nah, hasilnya kemudian akan terlihat dari hasil belajar peserta didik itu sendiri. Hasil belajar peserta didik bisa dilihat dari mana? Dari assessment. Nanti akan saya bahas karena termasuk dalam bab ini. Nah, jadi jadi program-program yang di sini, kelima program ini merupakan program yang nantinya akan dibina oleh kepala sekolah untuk guru. Gunanya apa? Untuk mendukung pembelajaran untuk peserta didik itu tadi gitu. Lalu dalam strategi pembelajaran itu tadi kepala sekolah juga perlu mengamati kondisi perubahan lingkungan dari sisi internal dan eksternal. Ini seperti yang tadi ya, program-program kelima program tadi yang sudah saya bacakan. Lalu selanjutnya ada inklusif memerlukan prinsip dalam perencanaannya. Jadi sekolah inklusif itu tidak semata-mata bisa disebut inklusif tanpa perencanaan dan juga tujuan yang jelas. Jadi harus ada perencanaannya dulu. Yang pertama, prinsipnya dalam perencanaan ini eh, keragaman di kelas memperkaya dan memperkuat pendidikan. Ini tujuannya. Tujuan adanya inklusif itu untuk adanya keragaman di kelas untuk memperkaya dan juga memperkuat pendidikan. Jadi, semisal keragaman peserta didik, keragaman atau karakteristik bagaimana cara belajar peserta didik ini akan memperkuat pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan itu tidak dilihat dari aspek materi saja. Pendidikan itu juga dilihat dari moral peserta didik, dari sikap peserta didik, dan sebagainya lah. Jadi tidak hanya materi, tidak hanya dalam bentuk assessment saja, tapi dalam bentuk moral dan juga sikap bagaimana peserta didik itu bersosialisasi gitu. Lalu yang kedua, kurikulum berbasis kekuatan dan individualis. Jadi dalam eh, pembelajaran inklusif itu juga diperlukan prinsip kurikulum ini harus berbasis kekuatan dan juga individualis. Lalu yang ketiga, keterlibatan peserta didik dan organisasi siswa.
Tentunya dalam prinsip perencanaan inklusif itu memerlukan keterlibatan peserta didik dan juga organisasi siswa. Karena inklusif itu kan tidak inklusif itu membutuhkan satu lebih dari satu orang atau lebih dari satu peserta didik. Jadi keterlibatan peserta didik itu eh, sangat penting, apalagi keterlibatan peserta didik itu dapat dilihat dari mana? Dari organisasi siswa itu tadi, OSIS misalnya, atau eh, organisasi sekolah, organisasi siswa yang lainnya, komunitas misal, atau paskibraka. Itu keterlibatan peserta didik itu dalam pendidikan, dalam inklusivitas itu diperlukan. Jadi inklusif itu kan ini ya, apa? Inklusif itu kan bahasa entengnya itu menghargai perbedaan yang ada dalam peserta didik itu sendiri. Jadi keterlibatan peserta didik dan juga organisasi siswa itu akan mendukung adanya inklusif di dalam prinsip perencanaan pendidikan. Lalu yang keempat, terlibat dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Tentunya dalam eh, sekolah inklusif itu juga harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan inklusif yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Jadi satuan pendidikan ini bisa dikatakan inklusif bila satu atau dari beberapa kebijakan itu masuk dan juga relevan terhadap sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Lalu yang terakhir atau yang kelima, guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan komitmen, pengetahuan, dan juga keterampilan yang praktis. Jadi inklusif itu tidak hanya tentang penyebutan saja. Inklusif itu memerlukan komitmen dari para guru, tidak guru saja, dari semua warga sekolah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, lalu guru-guru, lalu dan semuanya lah, termasuk peserta didik. Komitmen dalam inklusif itu harus ditanamkan sejak dini, sejak kalau bisa sejak peserta didik mulai masuk di dalam sekolah itu. Jadi seluruh penyelenggara pendidikan, termasuk peserta didik, termasuk guru, termasuk kepala sekolah itu harus ada komitmen yang ada di dalam dirinya untuk oh iya ini sekolah ini inklusif. Jadi saya harus mengkomitmenkan diri untuk me- untuk eh, mengajar di satuan pendidikan yang inklusif. Jadi komitmen itu akan terbentuk ketika guru itu sudah mengetahui pengetahuan mengenai inklusivitas. Jadi ketika guru sudah mengetahui eh, bagaimana cara mendidik secara inklusif, itu guru akan mulai berkomitmen kayak oh iya dengan begitu saya mau saya komitmen akan menjadi tenaga pendidik di sekolah ini sekolah inklusif ini. Selain itu selain pengetahuan guru juga harus memiliki keterampilan praktis karena yang paling eh, pertama bertemu peserta didik itu adalah guru. Jadi guru harus menguasai keterampilan praktis dalam me- memimpin pembelajaran di kelas inklusif. Begitu. Lalu yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman, dan inklusif. Ini terdapat tiga cara. Yang pertama, membangun kesadaran dan juga sikap inklusif. Tentu, karena jika tidak ada kesadaran inklusif di dalam kelas tersebut, maka tidak bisa dikatakan inklusif. Karena tidak adanya sikap atau kesadaran dari guru ataupun peserta didik, itu tidak bisa disebut inklusif. Jadi keduanya, guru
eh, maupun guru maupun peserta didik harus memiliki kesadaran dan sikap inklusif. Contohnya seperti apa? Seperti menghargai teman yang eh, teman yang inklusif, teman yang apa sih namanya? Teman yang eh, teman yang berbeda dari kita gitu. Jadi harus adanya sikap seperti itu, menghargai, saling tolong menolong, saling membantu. Jadi ketika sikap-sikap itu ditimbulkan akan ada kesadaran diri dari masing-masing eh, kesadaran inklusif itu akan timbul dari masing-masing peserta didik lainnya ketika salah satu peserta didik melakukan sikap itu begitu. Lalu yang kedua, pengadaan fasilitas aksesibilitas. Jadi ketika ada satu peserta didik yang inklusif, harus ada fasilitas aksesibilitas. Fasilitas ini eh, harus dilakukan screening dulu terhadap peserta peserta didik yang inklusif ini. Inklusifnya ini dalam golongan apa? Jika sudah terdapat golongannya, tentunya akan lebih mudah untuk melakukan pengadaan fasilitas aksesibilitas sesuai dengan golongan peserta didik yang inklusif tadi termasuk golongan apa. Lalu yang terakhir atau yang C, mengadaptasi metode pembelajaran fleksibel. Jadi gini, peserta didik yang reguler dengan peserta didik inklusif itu memiliki kemampuan yang berbeda tentunya. Ketika metode pembelajaran itu disamakan oleh kedua peserta didik ini, peserta didik reguler dan juga peserta didik inklusif, memiliki metode pembelajaran yang sama, pasti tentunya peserta didik inklusif ini tadi tidak bisa menguasai apa yang seharusnya dia kuasai di dalam pembelajaran tersebut. Maka dari itu, metode pembelajaran dibuat fleksibel, dibuat menyesuaikan dengan peserta didik yang inklusif ini tadi untuk menyesuaikan peserta didik ini kemampuan belajarnya sampai mana gitu. Karena memang kemampuan peserta didik reguler dan juga peserta didik inklusif ini tidak bisa disamakan. Karena memang berbeda kemampuannya, eh, berbeda berbeda kemampuannya, berbeda bagaimana cara berpikirnya itu berbeda. Makanya dalam pembelajaran ini dalam pembelajaran di kelas inklusif itu harus mengadaptasi metode pembelajaran inklusivitas gitu. Selanjutnya terdapat asesmen capaian belajar dengan menyesuaikan karakteristik guru. Ini ada tiga. Yang atau yang pertama, pengalaman kompetensi guru dalam mata pelajaran. Jadi ini bisa dilihat melalui guru ini kompetensinya menguasai di bidang yang paling menguasai di bidang apa. Jadi bisa dilakukan dalam asesmen itu. Lalu yang kedua, pemahaman guru terhadap gaya mengajar. Guru itu harus mengetahui berbagai cara gaya mengajar. Karena gaya mengajar itu tadi akan digunakan guru dalam menghadapi peserta didik yang karakteristiknya berbeda-beda ketika di dalam kelas. Karena masing-masing peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa menggunakan gaya mengajar yang sama. Jadi harus disesuaikan lagi dengan bagaimana kebiasaan belajar peserta didik, gimana karakteristik peserta didik tersebut, begitu. Jadi tidak bisa disamaratakan nih, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir atau yang C, penggunaan asesmen formatif dan juga sumatif pada instrumen assessment. Ini juga bisa digunakan untuk melihat ini, untuk melihat, saya kembalikan lagi, untuk melihat, nah, kelima program ini yang pengembangan visi, pengembangan program ini berjalan atau tidak, itu bisa dilihat dari hasil belajar peserta didik. Nah, hasil belajar peserta didik ini bisa digunakan, bisa menggunakan asesmen formatif atau asesmen sumatif yang digunakan pada instrumen assessment. Itu bisa dilihat dari situ. Hasil belajar peserta didik itu bisa dilihat dari asesmen formatif dan sumatif. Itu bisa dianalisis apakah kelima program itu berhasil atau tidak gitu.
Lalu ini terdapat penguatan dalam bab ini yang bisa dikaji lagi dan bisa dibaca-baca lagi oleh Bapak Ibu guru. Tentunya juga sudah ada di modul. Lalu ini rangkuman. Rangkuman pada bab ini bisa digunakan untuk memanggil memori itu lagi ketika Bapak Ibu sudah mempelajari, tapi oh ada yang lupa. Bapak dan Ibu guru bisa, Bapak dan Ibu bisa membaca rangkuman ini lagi. Jadi tidak perlu membaca dari awal, cukup membaca rangkuman saja. Itu sudah cukup untuk merecall memori lah. Ini juga ada studi kasus, lembar kerjanya juga sudah ada di modul. Bapak dan Ibu bisa membuka modul untuk mengakses lembar kerja studi kasus ini. Baik, untuk bab 3 eh, cukup saya rasa. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang enak atau kurang pas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.